Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Anohako episode 22. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Ayame yang kini sedang membahas bersama Karen tentang kekasih dari Chinatsu. Lalu ketika Karen mengatakan bahwa Chinatsu tidak punya pacar, seketika Ayame pun di sini merasa sangat terkejut karena ia merasa tak menyangka bahwa gadis secantik Chinatsu tidak punya seorang pacar. Yang mana jika Chinatsu adalah Ayame, pasti dirinya akan punya banyak cowok yang akan ia pacari. Lalu di sini Ayame pun mencoba bertanya, apakah Chinatsu punya orang yang disukai Chinatsu? Lantas karena Ayame di sini tetap memaksa Karen untuk berbicara, sehingga kini Karen pun mengiyakan saja pertanyaan dari Ayame. Namun Karen di sini tidak membahas Taiki, melainkan dirinya membahas sosok pemain basket internasional yang sangat digemari oleh Chinatsu. Namun di sini Karen hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, seperti pemain basket yang memiliki postur tinggi dan juga tampan dan kini sedang berada di luar negeri. Lalu pada keesokan harinya ketika Ayame tengah berada di gedung olahraga, di sini ia pun melihat seorang pemain basket pria yang punya ciri-ciri yang sama yang dikatakan oleh Karen semalam. Yang mana di sini Ayame pun merasa yakin bahwa sosok pria tersebut adalah orang yang diidam-idamkan oleh Chinatsu. Apalagi pria tersebut punya paras yang cukup tampan, sehingga Ayame pun di sini merasa bahwa Chinatsu bakalan cocok dengan pria tersebut. Lalu setelahnya di sini Ayame pun malah diganggu Taiki yang kini ingin meminta Ayame untuk mengisi sebuah formulir. Dan di sini pandangan Taiki pun tertuju kepada pria itu yang baru saja pertama kali ia lihat di tim basket. Dan ternyata pria itu memang baru saja belajar di luar negeri 1 tahun yang lalu, sehingga wajar saja di sini Taiki belum pernah melihat pria itu. Lantas ketika Hina sedang lewat sana, di sini Taiki pun mencoba memanggil Hina karena ia ingin membahas sesuatu. Ayame yang tahu pun di sini spontan merasa bahwa Hina di sini merupakan kekasih dari Taiki. Lalu di saat Ayame yang sedang membuang sampah, di sini ia pun kebetulan bertemu dengan Hina yang kini juga sedang membuang sampah. Dan karena Ayame merasa penasaran dengan hubungan Taiki dan juga Hina, seketika Ayame pun di sini langsung tanya saja kepada Hina, apakah Hina di sini suka kepada Taiki. Seketika Hina pun di sini merasa cukup terkejut, kenapa bisa-bisanya orang yang tak ia kenal di sini tiba-tiba bertanya tentang hal tersebut kepada dirinya. Lalu setelah mereka saling kenalan, di sini Hina pun mengatakan bahwa dirinya sudah menyatakan perasaannya kepada Taiki, tapi dirinya masih belum meminta kepada Taiki untuk membalas perasaannya. Yang mana meski terdengar agak aneh, tapi Hina di sini merasa sangat menikmati tentang nuansa seperti ini untuk saat ini. Ayame yang tahu pun di sini merasa kasihan kepada Hina karena seolah Taiki di sini tidak menghargai perasaan dari Hina. Oleh sebabnya di sini Ayame pun siap untuk membantu Hina agar Hina bisa berjodoh dengan Taiki. Malam pun tiba. Di saat Chinatsu tengah perjalanan pulang, di sini ia kebetulan melihat Taiki yang kini tengah berada tepat di hadapannya. Dan di sini awalnya Chinatsu terlihat ragu menyapa Taiki karena ia masih kepikiran tentang masalah Taiki yang dirumorkan bersama Hina. Lantas di sini Chinatsu pun memanggil Taiki dengan sebutan Inota, yakni panggilan yang sama yang diberikan Ayame kepada Taiki. Taiki yang tahu pun di sini merasa agak baper kenapa bisa-bisanya Chinatsu memanggil dirinya dengan sebutan tersebut. Kemudian kini kita diperlihatkan Chinatsu yang rupanya diam-diam membeli sebuah tanaman kaktus, yang mana sepertinya Chinatsu sengaja ingin merawat tanaman kaktus tersebut sebagai bentuk representasi ketika dirinya yang mulai menumbuhkan perasaannya kepada Taiki. Hari esok pun tiba. Di sini Ayame mendapat kabar dari rekan bulu tangkisnya bahwa mereka akan ikutan camp pelatihan selama 4 hari 3 malam. Lantas setelah Ayame tahu bahwa camp tersebut juga mencakup semua tim yang lain, seketika Ayame pun di sini merasa excited karena pastinya pada camp tersebut nantinya akan sangat seru. Dan salah satu yang membuat Ayame merasa sangat senang
karena ia ingin menjodohkan Chinatsu dengan pria baru tersebut dan ia juga ingin menjodohkan Taiki dengan Hina. Lalu di saat Ayame melihat Taiki yang tengah latihan, di sini ia pun tiba takjub karena ternyata Taiki bisa terlihat keren ketika bermain bulu tangkis. Lalu ketika Nishida mengatakan bahwa Taiki merupakan salah satu pemain andalan dari tim mereka, seketika Ayame pun di sini merasa sangat terkejut. Apalagi Taiki kala itu juga berhasil mengalahkan Yusa pada pertandingan persahabatan. Seketika Ayame pun di sini makin merasa tak menyangka bahwa seorang Taiki bisa mengalahkan Yusa yang merupakan cowok idaman bagi Ayame. Lalu setelah Taiki selesai latihan, di sini ia pun diajak Ayame menuju ke gudang untuk membantunya mengambil kok bulu tangkis. Kemudian di saat mereka pergi berdua, di sini pandangan Hina dan Chinatsu pun tertuju kepada Taiki karena sepertinya mereka berdua sama-sama merasa agak cemburu sebab seolah kini Taiki sedang PDKT dengan Ayame. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Taiki dan Ayame hendak kembali ke gedung olahraga, di sini mereka pun bertemu dengan beberapa teman laki-laki dari Ayame. Lalu ia membuat Taiki agak merasa terkejut karena ternyata para laki-laki tadi merupakan mantan pacar dari Ayame. Dan alasan Ayame bisa punya banyak pacar karena tiap kali dirinya yang ditembak, ia langsung menerimanya dan mencoba pacaran saja dengan pria-pria tersebut. Dan jika nantinya tidak cocok, maka nantinya Ayame akan langsung putus saja dengan pria tersebut. Dan ternyata di sini Ayame sengaja berkata demikian agar Taiki di sini juga merasa terpancing dan bisa segera berpacaran dengan Hina. Lantas di sini Taiki pun mengatakan bahwa pastinya setelah seseorang menyatakan perasaan, pastinya orang tersebut akan selalu memikirkannya tiap waktu. Seketika Ayame pun di sini merasa sangat senang karena sepertinya Hina masih punya kesempatan mendapatkan Taiki, sebab Taiki di sini sebenarnya juga diam-diam suka kepada Hina. Kemudian kini kita diperlihatkan Chinatsu dan timnya yang kini sedang membahas tentang camp pelatihan, yang mana seperti sekolah pada umumnya di Jepang, mereka juga membahas masalah legenda api unggun ketika camp pelatihan, yang mana barang siapa yang saling menarik ketika api unggun berlangsung, maka dipastikan pasangan tersebut nanti akan langgeng. Waktu camp pelatihan pun telah tiba. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang isinya cuma bersenang-senang, di SMA Ime ini para murid disuruh untuk latihan keras sebelum mereka bisa menikmati masa liburan mereka, mulai dari latihan fisik hingga ketangkasan. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Taiki dan timnya sedang istirahat, di sini Taiki mencoba meminta kepada Haryu agar mau latihan tanding bersamanya. Namun di sini Haryu malah menolak mentah-mentah permintaan dari Taiki, yang mana sepertinya Haryu di sini merasa minder untuk melawan Taiki saat ini karena dirinya kala itu kalah telak melawan Yusa di saat Taiki yang berhasil menang 1 kali melawan Yusa. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Taiki dan juga rekannya yang kini baru saja sehabis berendam di penginapan. Lalu setelahnya di sini Taiki pun bertemu dengan Hina yang juga baru saja sehabis berendam, yang mana di sini Taiki merasa agak terpukau dengan Hina karena ia jarang-jarang bisa melihat Hina dengan rambut yang sedang terurai. Lantas ternyata Nishida di sini punya sebuah permainan seru tapi harus dimainkan oleh banyak orang. Ayame yang kebetulan di sana pun di sini juga ingin ikutan karena ia cukup tertarik dengan permainan yang seru. Lalu ketika Chinatsu dan Nagisa sedang lewat sana, di sini mereka pun juga diajak oleh Nishida untuk ikutan bermain permainan seru yang dibuat Nishida. Dan karena Nishida juga sekamar dengan Haryu, sehingga Haryu pun di sini juga ikutan diajak main permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dinamakan kartu raja-rajaan. Dan nanti secara acak bakalan ada satu orang yang terpilih menjadi seorang pelayan yang nantinya harus menuruti sebuah perintah tergantung perintah apa yang didapat dari kartu yang telah disediakan. Lalu yang pertama mendapatkan kartu pelayan di sini adalah Kyo, dan Kyo di sini mendapat tugas untuk berbicara sambil mengeong seperti seekor kucing. Lalu yang menjadi pelayan selanjutnya di sini adalah Chinatsu, dan Chinatsu di sini mendapatkan perintah untuk diam saja karena rambut Chinatsu kini harus dirias oleh pemain yang lain. Seketika semuanya pun di sini tertawa lepas ketika mereka melihat rambut Chinatsu yang ditata dengan sangat lucu. Dan seiring berjalannya waktu, rupanya Ayame sudah membuat sebuah tanda pada kartu-kartu tersebut
karena ia kini mencoba untuk menjebak Taiki. Dan benar saja di sini Taiki lah yang menjadi pelayan yang selanjutnya. Dan di sini Ayame pun awalnya sempat merasa panik karena Nishida malah mengacak lagi kartu perintahnya. Namun yang lebih mengejutkan, ternyata di sini Taiki mendapat sebuah perintah untuk mengatakan siapakah orang yang disukai Taiki. Dan karena Taiki di sini dilarang untuk memilih anggota keluarganya sendiri, sehingga membuatnya pun di sini makin merasa panik karena dirinya harus memilih salah satu antara Zenitsu Senpai atau Hina. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.